itu di tahun 2014 pun dulu ada yang mengaku-ngaku dialah Satrio Piningit. Ternyata sampai sekarang orang-orang itu masih mencari sosok Satrio Piningit. Apa artinya? Imam Mahdi ki nggon kadrun, Satrio Piningit nggone cebong. Kehancuran tidak akan membuat manusia eling. Ya, baik pemirsa di seluruh Nusantara, berjumpa kembali dengan saya host di channel Aksara. Kali ini kita podcastan bersama teman saya juga saudara saya. Ya pokoknya kita itu kali ini akan membicarakan tentang Imam Mahdi, tentang pokoknya yang asik-asik lah. Langsung saja, Kot. Saya sering manggilnya Kot ya, jadi warga kulino tadi. Kot koclok opo. Oh, Coach itu dalam bahasa Inggris itu kan pelatih gitu. Masuk. Pelatih dalam kehidupan yang nyata itu gimana? Enggak cuma ngono. Ngacung itu apa? Okay. Itu gitu. Jadi saya mau bertanya mengenai Imam Mahdi. Jika Imam Mahdi lawannya Dajjal, maka Satrio Piningit itu musuhnya siapa, Kok? Menurut sampean musuhnya siapa? Oh, nek aku ya ora iso nganu no. Jawab secara gamblang dan nganu. Jelas ngono wis. Sampean kuwi sing. Sebenarnya kan saya juga tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi lebih baik kita diskusi. Jadi jangan bertanya dong. Mari kita diskusi. Oke. Gitu. Jadi mari kita diskusi tentang siapa musuhnya Satrio Piningit gitu toh. Oke. Karena kita kan terjebak dengan konten Satrio Piningit. Nah, akhirnya kan kita bicara soal Satrio Piningit terus. Nah, ada beberapa konten yang menyatakan bahwa Satrio Piningit itu adalah Imam Mahdi. Sedangkan Imam Mahdi itu kan kulturnya Islam. Satrio Piningit sendiri dari Jawa. Sementara kalau Imam Mahdi kan musuhnya jelas Dajjal. Kalau kita bicara literasi Satrio Piningit itu dikisahkan oleh Jayabaya, oleh Raden Ronggo Warsito. Tapi di situ saya sama sekali belum menemukan siapa sih musuhnya Satrio Piningit gitu. Kalau Satrio Piningit itu digambarkan dalam Islam adalah Imam Mahdi. Itu kan pertanyaan. Nah, aslinya Satrio Piningit itu siapa? Imam Mahdi siapa? Dajjal siapa? Atau Imam Mahdi itu bukan Satrio Piningit itu bukan Imam Mahdi. Jadi dengan pertanyaan itu bisa mematahkan konten-konten yang menyatakan bahwa Imam Mahdi itu adalah Satrio Piningit. Satrio Piningit adalah Imam Mahdi. Padahal nek menurut sampean Imam Mahdi dan Satrio Piningit itu beda tokoh ya? Dengan pertanyaan itu, dengan pertanyaan sampean itu artinya kan beda tokoh. Karena Satrio Piningit tidak jelas musuhnya siapa. Oke lah, dengan bahasa Jawa mungkin musuhnya Angkara Murka dan sebagainya. Tapi kan ketidak letterlek Angkara Murka iki jenenge sapa to, dilabeli sapa to. Kalau dalam Islam kan jelas. Dajjal. Berarti ada kemungkinan Satrio Piningit itu ada pada setiap jiwa atau diri manusia atau setiap pribadi kita itu ada gitu ya. Iya, lebih baik terus diartikan seperti itu. Lebih baik kan terus diartikan seperti itu, bahwa yang dipingit adalah diri kita masing-masing. Dari keangkara murkaan dan sebagainya, dari duniawi. Dan sebenarnya kan isu Satrio Piningit selalu muncul ketika hanya pemilu. Nah, sebenarnya kan kalau diawali dengan Satrio Piningit
itu tadi bahwa apa tadi munculnya hanya karena pemilu misalnya. Sebenarnya kan kita juga bisa pakai idiom Satrio Piningit itu untuk mencari sosok pemilih, sosok pemimpin di saat pemilu. Jadi ramalan itu atau petuah-petuah dari nenek moyang kita itu sudah memberikan petuah, gagasan, pedoman. Anak cucuku sok nek milih pemimpin iki sing kaya ngene iki. Jadi gari dicocoke wae siji karo loro, sing mendekati Satrio Piningit iki seperti apa. Dan ketoke ora bakal ana sing iso kaya Satrio Piningit. Sementara ini 1 dan 2 ini gitu. Jadi kalau Satrio Piningit itu muncul hanya karena pemilu, Imam Mahdi kan enggak. Iya. Imam Mahdi kan jauh sekali dari isu pemilu. Di Indonesia, sosok penyelamat itu hanya digunakan untuk propaganda pemilu. Nah, itu di tahun 2014 pun dulu ada yang mengaku-ngaku dialah Satrio Piningit. Ternyata sampai sekarang orang-orang itu masih mencari sosok Satrio Piningit. Apa artinya? Sosok yang diakui Satrio Piningit itu kan bukan berarti Satrio Piningit. Bukan. Dan sayangnya lagi kesadaran tentang hal itu untuk anak muda atau generasi bangsa ini masih sangatlah tipis dibandingkan dengan teknologi yang semakin maju ini tidak digunakan secara positif atau untuk menggali atau mempelajari ilmu-ilmu sejarah ya, termasuk mbah-mbah dulu kita itu mempunyai wejangan kayak apa atau gimana gitu, kita itu malah keserang dari media-media yang lain lah. Contoh misal kayak suatu aplikasi yang sekarang lagi ngetren dan viral, dan itu salah satu senjata yang memang kita rasakan toh, enggak cuma di kalangan anak muda tapi sampai yang anak kecil sampai yang tua-tua kayak gitu kan udah keserang yang namanya senjata yang itu. Coba misalnya generasi millennials apa tahu soal Satrio Piningit? Ya ada yang tahu dan ada yang pengen tahu dan ada yang sama sekali nggak pengen tahu, alah luweh lah bahasane prek. Coba bahasane. Pemirsa aja bisa survei sendiri. Umurnya berapa nonton kita yang bicara Satrio Piningit? Nanti kita bisa menganalisis atau kita bisa melihat itu secara yang nonton konten kita atau nonton isi pembicaraan itu rata-rata itu bisa. Oke lah, memang kalau Satrio Piningit itu memang hanya untuk propaganda pemilu. Nggak apa-apa. Tapi kita juga bisa mengambil sisi yang lain bahwa Satrio Piningit itu adalah pedoman bagaimana kita untuk memilih pemimpin. Dari zaman Hayam Wuruk, dari zaman Raja Erlangga, dari Raden Wijaya, dari sampai Mataram Islam, pasti ada sosok yang diagungkan atau sosok yang bisa disematkan itu Satrio Piningit. Dan sebenarnya agak saru mungkin ya. Kenapa presiden kedua kita tidak pernah dianggap Satrio Piningit? Oh iya. Padahal dia itu bertahta atau berkuasa lebih lama atau dibanding dengan yang sebelumnya dan yang sudahnya sekarang atau bahkan sampai mungkin mungkin ini pengetahuan saya, mungkin karena saya hanya orang awam yang bodoh akan pengetahuan, setahu saya itu dia itu malah melebihi dari para raja-raja yang belum. Iya, nah itu raja-raja itu hanya Sri Aji Jayabaya pun hanya bertahta 20 tahunan lebih sedikit. Presiden kedua kita sampai 32 tahun. Dan lengsernya pun meskipun dilengserkan oleh oleh rakyat, hidupnya juga tidak terus terlunta-lunta, masih apa namanya? Ya namanya itu mulya. Kalau bosone mulya lan ora ketok le asor banget lan ora duwe jabatan pangkat iki ora dadi wong asor ora dadi ngono lho.
Kan harusnya pemimpin-pemimpin kita yang sekarang ini kan belajar dari yang sudah-sudah. Kenapa dulu kok bisa bertahan sampai termasuk Raja Jawa yang kalau presiden itu dianggap seorang Raja Jawa, presiden kedua kita itu termasuk Raja Jawa yang istimewa, bisa bertahan sampai 32 tahun kok. Istimewa itu. Istimewa. Sayangnya yang istimewa itu memang kita itu masih sangat ini ya, kurang menikmati atau ini apa yang namanya, orang ngepasi, orang ngerasake zamane pas kuwi ngono lho. Jadi agak ada ada pemisahan. Misalnya yang dianggap Satrio Piningit itu selama ini hanya presiden pertama. Terus yang kedua enggak. Akhirnya Satrio Piningit itu hanya dimiliki oleh golongan tertentu, oleh pendukung yang sampai sekarang masih dukung presiden nomor 1. Artinya para penikmat Satrio Piningit atau pemerhati Satrio Piningit belum bisa melebur seperti sosok Satrio Piningit itu sendiri yang bersatu. Dia kalau sama golongan yang lain tetap nggak mau. Mana Satrio Piningitmu? Mana apa simbol-simbol Satrio Piningitmu? Masa saudara sendiri mau dibunuh? Masa mau saudara sendiri mau dimusuhin gitu? Kayak tadi debatnya di grup yang tadi hanya karena soal presiden. Berarti tingkat kefanatikannya itu lebih ke sisi dia itu enggak tujuannya enggak ingin membangun, tapi malah lebih ke apa ya namanya itu, wah bene aku ketok, wah ngene dadi yo aji mumpung apa lah bahasane ngono. Iya. Jadi kalau Satrio Piningit disamakan dengan Imam Mahdi, ya jangan dijadikan alat isu pemilihan presiden loh. Harusnya masa Imam Mahdi jadi presiden Indonesia. Masuk akal dan pemilihan presiden Indonesia hanya memecah belah persatuan rakyat Indonesia. Masa Imam Mahdi ada kadrun dan cebong. Masa Imam Mahdi jadi lucu toh. Imam Mahdi ki nggon kadrun, Satrio Piningit nggone cebong. Berarti kuwi Kan kan aneh. Jadi nggak jangkep semua aslinya. Nggak jangkep semua yang memahami konsep-konsep Imam Mahdi. Imam Mahdi sing golongan Imam Mahdi Satrio Piningit tidak jal. Malah ngono. Justru ada yang bilang seperti itu. Pernah saya juga baca kayak gitu. Ada salah satu para netizen itu kayak gitu. Ada ya, pokoknya lho piye to iki asli iki do mikir iki kepiye, mungkin karena pemahamannya itu masih kurang atau tingkat kefanatikannya itu lebih tinggi gitu toh. Gini lah, kalau kalian itu memang memperhatikan Satrio Piningit, memperhatikan Imam Mahdi, jangan bicara golongan, apalagi ormas. Agama aja masih dibagi. Kok agama sama agama? Kalau agama sama agamanya sendiri aja sudah dikotak-kotakkan kok. Kadon karo cebong yo kae Islame, Mas. Gue Islamnya kepecah sing bab sing kaya ngono ya. Islam cebong karo Islam kadrun, Islam Arab karo Islam Nusantara maksudnya. Ya iso lho. Satrio Piningit kok ngono, Imam Mahdi kok kayak ngono, enggak bisa. Lah nek kahanan sing kaya ngono ki apakah harus ada Mahapralaya untuk menyadarkan manusia? Kalau saya sendiri agak ragu. Kok mah ragu? Misalnya di Indonesia ini kan sudah bertahun-tahun sudah selalu berulang kali ada bencana. Kalau yang sampean maksud adalah harus ada bencana untuk menyadarkan orang-orang agar tidak seperti ini lagi gitu kan. Maksudnya kayak gitu. Entah itu dari kalangan bawah, entah dari pejabat gitu. Mulailah dari kita hitung dari Aceh misalnya. Ada tsunami, gempa dan sebagainya. Ada perubahan nggak? Nggak ada. Nggak ada kan. Di Jogja gempa Bantul 2006. Ada perubahan? Itu juga nggak ada. Nggak ada. Mana lagi?
Sebutkan. Merapi 2010. Yang terbaru yang setelahnya itu kan Di NTB. NTB. Terus ada kemarin di Palu. Di Palu. Mana yang berubah? Ya memang Nggak nggak ada ya. Tapi apakah perlu ya? Maksudnya adanya bencana-bencana itu terjadi ketika itu di setiap, jadi merata kayak gitu loh. Jadi misalkan jam 10 flat di semua wilayah-wilayah Indonesia, tapi itu bukan termasuk apa ya, kiamat yang banget. Yuk kiamat tuh. Oh yo kiamat. Ono kiamat gede. Aceh tekan Papua gempa kabur. Rampung. Ya aja gempa lah siji. Angin puting beliung. Mungkin ono variasi lah dari segala bencana itu. Waktu kuwi jam 10 ayo. Del ono sing iki ono sing kuwi. Mungkin apa-apa kalau semuanya mati ya jangan sih mati. Mungkin ya kaya kejadian sing wis tapi iku merata pada satu waktu gitu loh. Apa kudu ono sing kaya ngono kuwi piye? Ya itu kan kersane Gusti Allah. Itu kan kersane Gusti Allah. Cuma saya agak tetap meragukan bahwa manusia itu tidak takut aslinya. Ora wedi karo ancaman-ancaman kaya ngono kuwi. Karena sing ngancam Gusti Allah. Sing ngancam kan anggaplah bencana ini Gusti Allah. Ora usah ngomongin teori konspirasi loh ya. Iya. Soalnya gempa ini digawe saka alat di Amerika misalnya. Gempa ini saka Gusti Allah langsung. Ora wedi. Terus iya. Rasa ada ta Mas. Corona lho. Sa Indonesia, sak dunia. Terus ora dianggap bencana wi. Kabeh mandeg. Ora iso dodol, ora iso mlaku-mlaku. Ning lak kuwi ana permainan aja. Ini ngomong teori konspirasi ya misalnya. Nah aku ki ora Mas, soalnya saya itu dari awal itu sudah tidak. Ayo mungkin oleh karena pemikiran kayak sampean kayak menukui jadi tidak secepat ya sing maksudnya ralik rampung ngono maksudnya piye Mas. Jadi ngene, katakanlah iki corona ini saka Gusti Allah. Tapi kan sampean nganggepe ora saka Gusti Allah, saka permainan. Jadi arep dikei bencana kaya ngopo wong iki tetep ora sadar. Ana nek saiki jen tenang kok. Aja saiki. Oke to, kasus-kasus yang kaya ngono kae rasa tak sebut ya lah, mungkin pemirsa juga udah ngetahui lah suka kaya ngono kuwi lak ndadekke wong-wong sing mungkin orang-orang awam, orang-orang wong menengah ke bawah itu kan pada mempunyai persepsi. Saiki ngene, misale ana penelitian Gunung Merapi apa gempa Aceh itu telah dibuktikan secara valid bahwa ini adalah hasil buatan manusia. Jadi gempa ini karena di bawah laut itu ada dinamit duet. Wasan saya rasa sadar. Wah ini dudu Gusti Allah berarti tetep menungso, wah malah dadi gontok-gontokan asline. Ya itulah tujuannya. Kenapa kok corona diciptakan dan diisukan bahwa ini adalah permainan dan sebagainya? Ya bene wong iki mulai ben ora percaya neh ngono. Ya saling satu sama lain kan tidak percaya, tetap gelut. Chaos. Saiki corona diakui dari bendunya dari Gusti Allah, tetap tidak menjadi masalah. Tetap tidak membuat orang sadar. Apalagi corona dipercaya bukan dari Tuhan langsung. Hanya manusia yang berulah. Nah aku sih ono ning kok cenan. Iya. Tetep tak aja lho iki. Piye wae tetep nek aku istilah kebentuk pemikiran sing kabeh permainan lho saiki cetha ning ngarep mata lho. Saiki wong-wong sing kudune do entuk. Misalkan entuk ya cara misalkan nek kebutuhan sehari-hari di masa pandemi awal. Corona kuwi ning awal-awal. Kuwi do entuk sing jenenge sembako lan sebagainya. Tapi sing ono wae sing ora do entuk. Wis ana sing ra entuk, ana sing njaluk nek ora diwai, akhire metu beritane muni adi korupsi lah, adi iki. Ya kan itu bukan masalah
corona nih. Lho nek ra ono corona Itu kan masalah lain, masalah penanggulangan corona. Aku menungsone sing kok berarti ki ono sebab akibatnya ono. wah iya dong. Jadi ya tidak ada bedanya kalau misalnya Gunung Merapi jeblok terus udah diungsake. Terus sampean nyekel duit bantuan sing di pengungsi Merapi misalnya. Dilalah kok sampean malah dilek dhewe. Ono bedanya karo sing corona. Tetap ada loh kemungkinan seperti itu. Wah, berarti ada ini ya. Terus nek aku loh, jadi kan ono ngene. Ada dan tiadanya bencana entah itu dari Allah atau itu buatan menungso. Kuwi mesti ono peluang untuk rakus di kesempatan itu ngono to. Iya. Ya dia yang mempunyai jiwa-jiwa koruptor, manipulator dan wah, pokoknya sing bosok-bosok ngono kuwi mesti apa jenenge iki mempergunakan kesempatan yang ada ngono to. Ya bencana ya termasuk sing saiki urung rampung iki. Dadi tek napa kok dadi suwe iki mergo tek wis akeh wong sing wong-wong do ngono kuwi. Ora to. Kok ora do rampung, kok ora lek rampung-rampung ngono lho. Ya karena kedisiplinan kita memang kurang. Kita memang dijadikan ladang untuk bertengkar. Ladang kok kena di takdir ke Kadang ucan menungso ning ngeyelan ya iya, kuwi bawaan lahir ya ya ngono kuwi. Tapi memang kita memang dari dulu memang paling gampang untuk diadu domba. Belanda itu tidak bisa menduduki kita kalau kita tidak diadu domba. Kalau kita bersatu pasti kita mengalahkan segalanya. Tapi kalau kita diadu domba seperti inilah Kelemahan kita ketika diadu domba ya. adu domba. Ah kok iso gampang diadu domba mergo SDM-nya rendah ngono. Bukan. Oh apa? Karena kita lapar. Oh ngele. Ati napa kok akeh wong ngele, ade ngele. Karena kita apa ya? Iya karena ekonomi kita Loh, dikuasai penjajah kan? oh iya, benar iki dikuasai penjajah. Iya. Ya karena ya benar asline ya. Aku mending melu londo ben ora kepenak to. Oh ngono kuwi. Iya. Aku mending melu Cina. Aku mending melu Cina, sementing aku ora kepenak. Berarti nek nanti ana rakyat sing duweni pemikiran sing ngono kuwi sing kleru kuwi berarti ora rakyate. Apa nih? Wakil rakyate. Gak usah. Sistem pemerintahane sing ngamburadur ra cetha mabur marut bosok ini iki kan. Ora usah ngomong kayak gue, aku males sih. Oh, tuh. Wakil rakyat ki membuat saya ingin membakar habis. Udah. Wah, Membakar habis rokok saya. Oh, iya. Soalnya dermare asik gitu. Jiwa-jiwa kita itu jiwa yang itu api membara itu. Ya. Jaga bara itu jangan sampai padam loh. Jadi kalau kita kembali lagi ke Mahapralaya, kehancuran tidak akan membuat manusia eling. Kehancuran hanya akan menyisakan manusia-manusia yang sudah eling dari awal dan bertahan hidup. Sing ora eling habis. Jadi gue ora iso berharap ngene, 250 juta wong iki sadar gara-gara ada bencana terus 250 juta wong bertahan melanjutkan hidup menjadi lebih baik enggak. 250 juta akan tinggal 1 juta, yang sisanya habis karena tidak eling, yang 1 juta karena eling, ya udah itu melanjutkan kesamaan atau melanjutkan peradaban manusia. Jadi memang sangat penting sekali kita itu mempelajari ilmu-ilmu di luar termasuk eling lama podo barang kan termasuk ya ilmu sing wah jero tenan asline nek dimaknai dan kita praktekkan di kehidupan kita itu kita implementasikan di kehidupan kita. Itu sangat jero
dan jane gampang lek dadi angel mergo dhewe duwe sifat sing wegah-wegahan mau. Ya lek dadi wegah nek mergo ngelih. Iya. Lek ngelih ki ayo mana. Pusake tatanan ning negara. Semua kan diukur karena uang. Oke, diukur nggo duit. Ngapa aku mikir-mikir sing susah-susah. Penting aku nyambut gawe untuk duit akeh. Gitu kan. Ngapain kita mikirin negara? Ngapain kita memikirkan tatanan dunia yang sudah rusak misalnya? Sementing awak nyambut gawe entah piye carane. Penting awak untuk duit. Terus iya, kemudian saya ngadepi kahanan sing kaya ngene. Arep wae duweni prinsip utawa duweni dasar sing penting ada nyambut gawe nih. Kabeh wae ada penggaweane wis do dijajah wisan kok. Iya, dijajah kok. Yo keri pinter-pinteran dhewe, Jawane mau dinggo. Jawane dinggo. Bisa memilih dan memilah, iso eling lan waspada. Barang ngono iki. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dan mungkin kita akan diskusikan mengenai apa itu dunia paralel. Waduh, aku nyambung pertanyaan nih mas. Ayo nyambung wae kok, nyambung wae. Soalnya wong kabeh iki nek dhewe canggep, insyaallah yo nyambung. Dunia paralel itu kan dunia yang bercabang-cabang. Jadi dunia paralel itu adalah fisika kuantum ya, atau fisika kuantum yang bahwa hidup ini tidak terbatas. Kita bisa ke masa lalu, kita bisa ke masa depan. Waktu itu bercabang-cabang dan sebagainya. Pada intinya ini kok, kan? Dunia paralel itu mengajarkan pada kita bahwa masa lalu itu ilusi, masa depan itu terbatas proyeksi. Jadi anane mung apa? Saiki. Wis ta, urip saiki, wis lakoni ta lakoni ae. Ora usah ngomong ke Satrio Piningit iki sesuk karep ngopo, terus Satrio Piningit iki diramali karo sapa. Sementing saiki anane apa lakoni, selesai. Apa anane apa disyukuri. Itulah dunia paralel. Jadi hidup itu bukan tentang masa lalu atau masa depan, tapi tentang hari ini. Tentang detik ini. Tentang detik ini. Detik ini. Lho iki mau aku banting wis dadi raon apa kejadian. Mau perkataan kita yang panjang lebar tadi sudah jadi sejarah. Jadi sejarah. Tidak ada. Termasuk detik ini juga kita itu kalau kita ambil hikmah dari semua yang kita bicarakan tadi, itu istilahnya kan kita diberikan suatu cobaan mungkin ya, utawa dicoba Gusti Allah bene ada iku iso mereset utawa restart. Ana nek kok ngene iki bene ada iki iso eling karo sing gawe urip, eling karo sing duwe donya iki. Contoh misal nyuwun sewu, kaya sing wingi duwe penggawean ning suatu apa jenenge pabrik apa kok kena jenenge pengurangan tenaga atau PHK kuwi mau, otomatis kan dia bagaimana caranya untuk bertahan hidup, mengembangkan potensinya. Contoh misal kok dulu dia pernah memelihara ikan atau apa atau hewan-hewan yang sekiranya dia itu masih bisa untuk melakukan itu, kenapa kok tidak dilakukan? Contoh kayak dhewe eling karo bumine, kayak tandurane sing saiki kok wis mulai tergerus dengan adanya teknologi yang lebih canggih, sehingga kita meninggalkan leluhur atau peninggalan mbah-mbah kita yang dulu ditinggalkan. Mungkin salah satu cara Gusti Allah maringi adewe iki dalan, kowe iki bali meneh ning alammu, kembali ning budayamu. Bali ning alammu berarti mati ya. Carane iki awong iya menungso saka ya kowe kudu ngene, maksude ya kudu ya aja lali karo asalmu ya maksud iki sangan paran itu. Sangan paran itu.
ngono kuwi. Jadi dunia paralel itu intinya hidup itu ya hanya saat ini. Entah itu ada mahapralaya, entah itu ada apapun, ada jadi jadi mercusuar dunia atau mahapralaya, orang masalah. Orang sah sok-sokan arep nguripi bumi to. Bumi itu surip dhewe tanpa kowe. Nek bumi rusak bisa karep-karepe bumi to. Iya. Kowe gere nrimo uripmu. Sing penting kowe dadi wong apik, wis. Ketika kamu jadi orang baik, kamu pasti menjaga bumi. Dan bumi sendiri tentunya akan welas asih duweni rasa. Pasti Istilahnya kaya nek kewan iki adewe gemateni bakalan ya tetep ngerti lah, paham. Oh kayak gemati ro aku. Termasuk bumi iki ngono nek adewe ngopeni, adewe njaga ora rusak ya insyaallah bakalan nguripi. Arep kuwi ya lantarane Gusti Allah sing maringi lantarane bumi kuwi mau. Ade iso memangan, ade iso apa wae ning kono iso ya tetanduran, bisa menghasilkan uang untuk kita hidup, untuk beli apa keperluan kita sehari-hari ya lantaran itu bumi. Tapi kan ada kudu luwe njogo lan aja sik rusak. Wong meneh kok ngedol dadi ade ra duwe barang kuwi termasuk aja ngasih ngono. Syukur. Sebenarnya kowe dadi wong apik, Dadi wong apik nek kowe dadi menungso tenan, mesti kowe ora ngono. Iya itu aja. Rasa odo-odo dadi rasa odo-odo. Kowe rasa rusak bumi. Kowe kudu merawat bumi, kok rasa. Odo-odo dadi wong apik, ngelingke awake dhewe dadi wong apik. Otomatis bumine mesti